Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita ditemukan kembali dalam serial pemikiran hikmatologi. Namun sebelum itu saya mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk saudara-saudara kita yang merayakannya. Karena itu kami ambil latar desa terbersih di Pulau Dewata, Bali. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mencoba untuk memperhatikan latar desa terbersih di Pulau Bali ini, maka saya teringat dengan rumah kami bersama kakek nenek kami di desa Sumbermanjing Wetan, Malang ketika tahun 60-an sampai dengan menjelang 80-an. Desa kami dipenuhi aneka bunga yang beragam seperti yang tampak ini. Nah, untuk apa? Ada mawar, ada melati, ada sedap malam, ada ceplok piring, dan yang lainnya. Di samping tentu ada tumbuhan di sebelah rumah, pohon kelor, berikut yang merambat yakni adalah pohon sirih. Namun juga tidak ketinggalan, masih ada di beberapa ujung di rumah kami ketika itu pohon-pohon yang berbuah, yakni ada jeruk keprok, ada jeruk Bali, dan juga ada jeruk nipis. Nah, sungguh sangat bijak sekali, sangat istimewa nenek moyang kita. Tanaman-tanaman yang kami sebut itu nyaris merata di seluruh rumah penduduk desa Sumbermanjing Wetan kala itu. Namun kalau sekarang kita menyaksikan, maka kemungkinan hanya tersisa 5-10%. Nah, untuk apakah tanaman-tanaman itu? Kita tidak bicara pekarangan belakang rumah, masih di depan rumah. Ternyata jika kita pelajari lebih lanjut, kita dalami, kita kaji, kita telusuri, kita temukan manfaatnya, sampailah kita pada ayat 191 insyaallah surah Ali Imran atau surah Ali Imran. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban. Jadi segala sesuatu intinya, ya Allah, Engkau ciptakan tidak ada satu pun yang tidak bermanfaat, tidak ada satu pun yang sia-sia. Orang Jawa Nusantara nenek moyang kita sangat arif, memaknai ayat-ayat Al-Quran tanpa berdalil, apalagi berdalih. Beliau-beliau orang-orang istimewa yang dilahirkan oleh Allah untuk mewarnai hidup sehat di Nusantara ini. Kita tahu aromaterapi
mulai dari siang hari sampai malam hari atau pagi hari sampai malam hari. Karena itu ada yang disebut sedap malam. Karena tidak akan beraroma pada saat siang hari atau pagi hari. Untuk apa fungsinya? Salah satu fungsinya adalah untuk menenangkan kelenjar pituitari yang ada di otak kita. Besarnya seperti ini, sekerat ibu jari kita, ketika memasuki halaman rumah kita, tercium aroma di pagi hari mawar dan melati yang tidak sekedar indah untuk dilihat, namun mempesona. Karena apa? Menenangkan kelenjar pituitari. Kelenjar yang fungsinya adalah untuk mengendalikan sistem saraf yang ada di otak kita. Apalagi jika kemudian kita dari hati melantunkan kalimat indah, Subhanallah, Maha Suci Allah yang menciptakan aneka ragam bunga. Nah, di malam hari kita menghirup aroma dari bunga sedap malam. Kembali lagi, di malam hari kita terpelihara saraf ketenangan kita dari pituitari kemudian menyebar ke hipotalamus, di mana ada 13 fungsi di kelenjar hipotalamus itu, antara lain fungsi terkait dengan syahwat makan kita, syahwat minum, syahwat seksual, dan yang lainnya. Ketika kita sehari-hari hidup dalam ketenangan, seperti di desa Bali yang tercinta ini, maka hawa nafsu kita akan terarah dengan baik. Pada saat hawa nafsu kita itu termanage, tertata laksana dengan baik, maka pergaulan sosial di tengah rumah tangga kita masing-masing serasi, dan pergaulan sosial dengan tetangga pun juga akan selaras. Sungguh, keselarasan bergaul tanpa harus menyamaratakan agama, budaya, dan yang lainnya jauh lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi di pagar sebelah rumah kita pembatas antara tetangga satu dengan yang lain. Nyaris pasti dahulu ditanam bunga yang namanya puring. Dalam keroto basa bahasa Indonesia adalah mencegah supaya orang tidak murang-muring. Artinya, begitu kita mungkin ada sesuatu yang kurang berkenan di hati terhadap tetangga kita, kita segera diingatkan oleh simbol kembang atau tanaman pagar yang namanya puring. Warnanya hijau atau lebih dominan kuning daun-daunnya. Dipelihara lebih banyak, dipertontonkan dedaunannya. Karena begitu akan tinggi dipangkas, akan tinggi dipangkas lagi, akan tinggi dipangkas lagi. Sampai dengan ada kepantasan sebagai pagar. Pagar bukan untuk membatasi antara tetangga satu dengan yang lainnya, tetapi pagar itu fungsional sebagai simbol untuk mengendalikan
diri. Ketika keserasian terus-menerus diulang dalam keseharian, zikrullah terus-menerus, subhanallah, subhanallah, terus diulang-ulang, maka meski kita berbeda kepercayaan, berbeda agama, maka tingkat pengendalian diri kita akan paripurna. Pada saat tingkat pengendalian emosi kita paripurna dalam keseharian, maka imunitas jiwa dan raga kita terpelihara. Ketika imunitas jiwa dan raga terpelihara, maka kita akan segar, waras, selamat. Segar, tubuh kita bugar, selalu ceria, bertemu dengan sanak saudara dan tetangga. Waras, jiwa kita senantiasa semangat menghadapi hari ini dan esok dengan luap kegembiraan sebagai rasa syukur pada Allah yang Maha Rahman. Selamat karena kita selamat dan saudara serta tetangga kita selamat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.